masukilah hatiku ya Tuhan Yesus, masukilah, diamilah hatiku ya Tuhan Yesus. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami semua boleh kembali datang kepadamu, beribadah memuliakan nama-Mu yang kudus, sebab Engkau baik dan selalu pelihara kehidupan kami. Saat ini kami bermohon bimbinglah kami dengan firman dan Roh Kudus, sehingga kami mengerti firman Allah yang kami dengar, kami melakukannya dalam hidup beriman, dalam ketaatan dan kasih kepadamu. Dalam nama Yesus kami menyambut sabda-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Imamat 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9 yang menyatakan, korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu, sapi, atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi umat Israel, memberikan persembahan bukanlah sesuatu yang baru, atau membawa persembahan kepada Tuhan bukanlah pengalaman yang baru. Kita pasti ingat kisah bagaimana Kain dan Habel membawa persembahannya kepada Tuhan. Terlebih dalam perjalanan setelah keluar dari perbudakan di Mesir, umat Israel dibimbing dalam kehendak Allah. Lewat 10 firman Allah dikatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Bagaimana mengatur sikap dan cara beribadah. Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 7, di ayat yang terakhir dari pasal 7 mengungkapkan tentang sejumlah peraturan dalam ibadah. Memang kita datang kepada Tuhan pasti harus memiliki sikap yang khusus dalam rasa hormat dan kasih kepada Allah. Musa dipanggil oleh Allah. Allah berbicara kepadanya supaya ia menyampaikan kepada orang Israel bagaimana dan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam beribadah atau memberikan persembahan syukur kepada Allah. Membawa persembahan bagi Tuhan ada caranya. Bagaimana persembahan itu diberikan? Diberikan petunjuk dalam kitab Imamat, khususnya nats firman Tuhan yang telah kita baca. Dari hasil kerjamu, kerja orang Israel pada umumnya adalah sebagai gembala ternak. Entah lembu, sapi, kambing, domba, dan di sini mereka diarahkan untuk membawa persembahan bagi Tuhan melalui apa yang mereka hasilkan, apa yang telah mereka upayakan. Mereka juga harus bawa itu sebagai syukur kepada Tuhan. Di ayat yang ketiga, di situ dijelaskan dan sangat jelas, jikalau persembahan merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah persembahan itu seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Jadi di ayat 3 memberikan detail tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang yang datang kepada Tuhan dan membawa persembahan untuk berkenan di hadapan Tuhan. Lembu jantan yang tak bercacat dan bercela. Lalu kemudian sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Juga dijelaskan tentang pegang kepalanya. Pegang kepalanya itu sebagai tanda pendamaian bagi orang tersebut. Pegang kepala hewan yang dibawa. Lalu kemudian itu dibawa ke pintu perkemahan rumah Tuhan. Kemudian sembelih di hadapan Tuhan. Darahnya dibawa ke sekeliling mezbah oleh anak-anak Harun. Kemudian dipotong, korban hewan itu dipotong, dan yang memotongnya juga ditunjukkan dalam kitab Imamat, yakni anak-anak Harun. Lalu ada bagian-bagian yang dibakar, bau harum menyenangkan Tuhan. Itu rincian dari bagaimana bawa persembahan kepada Tuhan. Mengapa ini perlu dijelaskan? Mungkin itu menjadi pertanyaan kita. Sangat penting untuk dijawab. Mengapa? Karena bangsa-bangsa lain yang tidak percaya kepada Tuhan Allah Israel juga memberikan persembahan. Orang Israel selama ada di Mesir juga melihat tentang pengalaman-pengalaman bagaimana bawa persembahan. Lembu, sapi adalah dewa yang suci atau dewa yang kudus di Mesir. Lembu, sapi adalah simbol ibu Firaun yang memberikan ketenangan, keamanan, jaminan, dan seterusnya.
Menyembah Tuhan dengan tata cara membawa persembahan lembu sapi tidak seperti memahami bahwa lembu sapi adalah dewa yang suci, tidak seperti pemahaman bahwa itu adalah simbol ibu Firaun. Karena Israel pernah jatuh dalam pengalaman buat patung lembu emas dan menyembahnya. Tuhan mengerti kelemahan umatnya sehingga dia memberikan yang dinamakan tata cara. Karena menghadap Tuhan, Allah Israel yang telah bebaskan mereka dari Mesir sebagai Allah pembebas. Apa maknanya? Makna memberikan persembahan dengan tata caranya ada. Makna yang terdalam adalah kembali kepada Allah. Hidup dipersembahkan kembali kepada Allah. Membawa atau memberi itu bukan sekedar lembu, sapi atau domba atau kambing yang dibawa. Tetapi kehidupan itu kembali kepada Allah. Hidup dipersembahkan kembali kepada Allah. Taat penuh syukur. Mengapa taat penuh syukur? Karena keselamatan dari Tuhan. Itu adalah bukti berkat yang dia berikan kepada umat. Sehingga umat bisa bawa sesuatu. Yaitu jerih lelah di bawah terik matahari yang diberkati oleh Tuhan. Membawa atau memberi persembahan adalah ungkapan gerak manusia. Sikap dan perilaku yang taat. Taat sama dengan kudus. Tanpa ketaatan tidak ada kekudusan. Ketaatan adalah simbol, ini umat milik kepunyaan Allah yang beribadah kepada Allah dan berperilaku seperti yang Allah kehendaki. Membawa atau memberi persembahan syukur kepada Allah adalah pengakuan tentang Allah itu hidup. Hidup di dalam pekerjaan kita. Dia hidup dan berkarya di dalam seluruh daya upaya kita. Jadi bawa itu hasilnya dengan jiwa yang bersyukur karena mengakui Tuhan atas hidup dan semua daya upaya dalam kehidupan kita. Memberi persembahan bukan seperti melakukan transaksi. Saya bawa ini untuk Tuhan dan Tuhan engkau memberi apa untuk kehidupanku. Bukan mendorong Allah jika, kalau, maka atau karena. Kepada Allah, itu transaksi bisnis. Membawa syukur kepada Allah adalah benar. Mengakui Tuhan atas hidup dan pekerjaan yang kita lakukan di bawah terik matahari. Dan aku berhasil itu karena Tuhan. Dan ini bukti syukurku. Karena hidup yang telah diberkati olehnya. Itu berarti bahwa persembahan adalah bakti kehidupan kita. Manusianya mengakui dia diberkati oleh Allah. Dan Allah itu hidup di dalam seluruh kehidupannya. Dan diri kita, dirimu dan hasil usahamu, tubuh roh dan jiwamu. Bukan hanya lembu, sapi, kambing atau domba atau uangmu. Ingatkah kita akan peristiwa yang terjadi di mana Allah menyapa Amos dan mengatakan, aku tidak suka katakan kepada mereka, tidak suka perayaan-perayaanmu, nyanyian-nyanyianmu, lembu sapimu. Itu aku suka keadilan yang bergulung-gulung. Aku suka kebenaran yang terus boleh berjalan. Nah, ada satu peristiwa di sebuah jemaat yang pernah saya layani. Seorang anak muda yang punya keluarga mengadu hidup di salah satu kota yang saya layani. Saya mengatakan kepadanya, tadi naik apa? Pekerjaan bagaimana? Bu pendeta, saya belum bekerja. Dari depan sampai menuju gereja kira-kira 1 kilo dia berjalan kaki setelah naik bus. Dia tidak sanggup untuk membayar ojek. Lalu kemudian persembahan pun saya mau melakukan itu. Dan persembahan pun, Bu, gak apa-apakah saya gak kasih kolekte, tangan saya tuh tidak memasukkan persembahan. Terus saya bilang gini, Tuhan memperhitungkan perjalananmu. Dari depan jalan besar itu sampai masuk ke gereja sekitar 1 kilo. Tuhan minta dirimu, Tuhan minta hatimu yang bersyukur kepada Tuhan. Dia datang lagi, Bu pendeta, saya mendapatkan pekerjaan
Itu membuat saya terus mau datang kepada Tuhan. Karena Dia perhatikan jerih lelah hidupku. Saya tidak lagi jalan 1 kilo, Bu. Sudah bisa pakai motor. Bersyukur kepada Tuhan. Lihat, bukan segala-galanya. Itu bukti bahwa kita diberkati. Tetapi apakah seluruh kehidupan kita juga mencerminkan syukur dan pengakuan kita atas Tuhan. Dalam semua jerih lelah. Sehingga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tata cara itu membentuk manusia. Kita penting untuk membiasakan kehidupan kita. Dan ini sangat penting, biasakan hidup. 1, bersyukur. Karena kita bebas dari perbudakan. Jadi mencintai Tuhan, mengakui Tuhan, menghormati Tuhan, takut akan Tuhan. Bersyukur, biasakan hidup dengan bersyukur. Nah, diberi 7 hari, mari 7 kali dalam 1 hari. Bersyukur apa itu kepada Tuhan. Karena Dia dalam kehidupan kita. Lalu kemudian adalah berserah kepada Tuhan. Belajar memberi dan menolong. Kembali kepada Allah yang menciptakan keutuhan dalam kehidupan kita. Yakni sesama. Yakni kerja usaha dan lingkungan kita. Mari kita warnai semuanya dalam pengakuan kita beribadah kepada Allah dan bersyukur atas kebaikannya. Amin. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Kepada sesama harus ku beri. Biar semua